Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atas karunia Allah kita bersama-sama berkumpul di dalam majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat yang merupakan hari terbaik bagi seorang mukmin, walaupun dalam kondisi banjir yang lumayan parah. Namun Allah memperkenankan kita hadir di tempat ini dalam keadaan sehat lahir dan batin, dan mudah-mudahan dalam keadaan bersemangat dan berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kejadian-kejadian di alam kubur. Setiap penghuni kubur akan mengalami 3 perkara, yaitu yang pertama, kegelapan di alam kubur. Inna hadhil kuburo, kata Rasulullah, inna hadhil kuburo mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi oleh kegelapan bagi para penghuninya. Walaupun nantinya orang-orang beriman akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, ini sekedar merefresh saja, mengingat kembali, setiap penghuni kubur akan mengalami himpitan di alam kubur, walaupun seorang mukmin nantinya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, adanya ujian di alam kubur, yaitu 3 pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir. Maka siapapun yang bisa menjawabnya dengan lancar, dengan lugas dan tegas, maka dia orang yang selamat. Dan yang tidak bisa menjawab, dia adalah orang yang celaka. Maka setelah itu, bagi orang-orang yang mendapati kebaikan dan nikmat kubur, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghamparkan hamparan dari surga dan dibukakan salah satu pintu surga sehingga hawa sejuknya masuk ke alam kuburnya. Dan bagi orang-orang yang mendapatkan azab kubur, Allah akan menyiksanya, mengazabnya sampai datangnya hari kiamat. Maka masa di alam kubur adalah masa transisi, masa menunggu datangnya kiamat. Sehingga orang-orang mukmin ketika berada di alam kubur dan melihat keindahan surga, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiamat segera terjadi sehingga bisa masuk surga dan berkumpul kembali bersama keluarganya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, alam kubur adalah persinggahan pertama, dan setelah itu akan ada proses berikutnya, yaitu yaumul ba'ats, hari berbangkit. Perlu kita pahami bersama berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW bahwa hari kiamat itu terjadinya pada hari Jumat, tapi tidak tahu tanggal berapa, bulan apa, dan juga tahun berapa.
Berdasarkan hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah." Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan, dan pada hari Jumat juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, dan juga pada hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dan kiamat tidak terjadi kecuali pada hari Jumat. Hanya saja tidak tahu detailnya Jumat kapan. Tapi ini sebuah kepastian, karena ini adalah dalil wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud yang berasal dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah, fihi khuliqa Adama wa fihi qabida wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qatu." Rasulullah bersabda, sesungguhnya hari yang terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan Adam diwafatkan. Diciptakan, dimasukkan ke surga, dikeluarkan, dan wafatnya Nabi Adam adalah hari Jumat. Pada hari itu juga sangkakala ditiup dan petir bergemuruh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita berada di alam kubur, itu masa menunggu dan akan dikagetkan. Seluruh ruh yang ada di langit dan di bumi dikagetkan dengan adanya tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, sebagian ulama menyatakannya 3 kali, sebagian lagi 2 kali. Ada perbedaan pendapat ini karena dalam memahami ayat. Saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang menyatakan 2 kali. Tiupan pertama, tiupan sangkakala yang pertama adalah tiupan di mana terjadinya kiamat kubro. Seluruh makhluk-makhluk Allah akan dimatikan. Baik itu manusia, jin, binatang, bahkan para malaikat-malaikat Allah semuanya juga akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat penyangga arasy-Nya Allah juga akan dimatikan. Kemudian malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan yang terakhir dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah malaikat pencabut nyawa, karena petugasnya nyabut nyawa. Jadi terakhir Allah menyatakan bahwa kepada malaikat pencabut nyawa, engkau adalah makhluk dan juga engkau harus mati. Maka semuanya mati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada ini adalah fan, yaitu fana. Fana tidak kekal, tidak abadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa, yang ada hanyalah wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Maka tiupan yang pertama yaitu yang disebut tiupan faja'ah, yaitu yang mengagetkan seluruh ruh yang ada di bumi maupun di langit, yaitu tiupan al-faj'u. Sebagaimana Allah menyatakan, wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa masyaallah, dalam surat An-Naml ayat 87. Dan ingatlah ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala apapun yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
selain terjadinya kiamat kubro, kiamat besar, hancurnya alam semesta, dipadamkannya matahari dan semua benda-benda langit, tiupan yang pertama mengagetkan seluruh penduduk langit dan bumi, termasuk ruh-ruh yang ada di alam kubur dikagetkan, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa ruh yang tidak kaget saat terjadinya tiupan sangkakala yang pertama adalah ruhnya para syuhada, itu orang-orang yang gugur di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya merekalah yang mendapatkan fasilitas khusus. Ruh-ruh mereka juga tidak berada di alam kubur, tapi ruh-ruh mereka Allah tempatkan dalam tembolok burung-burung berwarna hijau yang berterbangan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari, dan juga Allah menegaskan, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian itu menyangka bahwasanya orang-orang yang gugur di medan perang membela agama Allah itu mereka itu mati. Jangan kamu kira mereka mati. Sesungguhnya mereka itu berada di sisi Allah, wa hum yurzaqun, dan mereka diberi rezeki. Pengkhususan ruh-ruh para syuhada itu ditempatkan di perut atau temboloknya burung-burung surga, di mana burung ini berterbangan tiap harinya di dalam surga dan memakan biji-bijian surga. Alangkah indahnya keadaan orang-orang yang gugur di medan perang. Dan ketika terjadi kiamat, seluruh yang ada di alam semesta ini kaget, sampai disebut sebagai faz'ah, ya, yaitu tiupan yang mengagetkan. Seluruhnya kaget kecuali orang-orang yang gugur di medan perang. Mereka tetap tenang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah tiupan setelah seluruh alam ini hancur dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makhluk yang pertama yang dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Israfil, yaitu peniup sangkakala. Karena inilah yang bertugas untuk melakukan tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua yaitu yang disebut tiupan al-qiyam, yaitu tiupan yang membuat atau menjadikan makhluk-makhluk Allah yang pernah hidup kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, ini tiupan yang pertama, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ditiup yang kedua kalinya, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu, artinya menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, berapa jarak antara tiupan yang pertama dengan yang kedua? Di dalam hadis Bukhari dan Muslim ini hanya ada kata 40, tapi tidak jelaskan 40 hari, 40 pekan atau bulan atau tahun. Ya. Di mana Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Jarak antara dua tiupan itu 40. Lalu Abu Hurairah ditanya, "Apakah 40 hari?" Beliau menjawab, "Saya tidak tahu." "Apakah 40 bulan?" Kata Abu Hurairah, "Saya juga tidak tahu." "Dan apakah itu 40 tahun?" Maka Abu Hurairah pun menjawab, "Saya tidak tahu." Setelah tiupan yang pertama, seluruh makhluk Allah mati, seluruh benda-benda langit yang tadinya bercahaya menjadi padam, maka dunia dalam keadaan sepi dan hanya Allah saja yang maha hidup. Setelah itu akan diguyur bumi ini dengan hujan yang cukup lama, hujan terus sampai akhirnya
ditiuplah sangkakala yang kedua dan manusia tumbuh seperti tanaman yang tumbuh, seperti kecambah yang kena air dan tanahnya subur tumbuhnya. Maka Allah alam berapa lama jeda antara tiupan yang pertama dan yang kedua. Rasulullah yang menyampaikan 40, tapi tidak tahu apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia yang sudah hancur lebur akan kembali bisa utuh kembali? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah beberapa tokoh musyrikin Mekah mereka menggali kuburan, kemudian didapati di dalamnya sudah berupa tulang belulang. Kuburan itu digali, tulangnya diambil, dimasukkan ke dalam karung, kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituang tulang-tulang itu oleh orang-orang musyrikin ini, lalu diinjak-injak dan hancur. Dan mereka mengatakan, apakah tulang-tulang yang sudah hancur rembung ini akan kembali utuh menjadi manusia seperti sedia kala? Mereka menyangkal dan mereka tidak percaya dengan adanya hari berbangkit. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah itu mampu menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada saja Allah mampu, apalagi yang sudah pernah ada, maka lebih mudah lagi. Ketika kita membangun rumah pertama kalinya dibandingkan dengan merenov rumah yang rubuh, maka lebih mudah merenov rumah yang rubuh. Dalam arti sudah ada pondasi, kemudian juga tidak perlu gambar lagi, tinggal melanjutkan. Kalau dari awal kita harus babat alas dulu, harus bikin gambar, harus bikin secara maksimal bagaimana pondasinya dan sebagainya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau saja kita dulunya tidak ada, lalu Allah adakan, Allah mampu, apalagi yang sudah pernah ada, maka lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bagian tubuh kita yang masih utuh, dan ini ternyata dibuktikan secara ilmiah pada abad ini atau di abad modern ini, diteliti secara ilmiah, memang ada satu bagian tubuh yang tersisa dan tidak hancur dengan tanah. Lainnya hancur. Pertama mungkin yang lunak-lunak seperti daging, otot dan lain-lainnya, baru setelah itu tulang. Maka seluruhnya hancur kembali menjadi tanah kecuali satu bagian. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa tubuh yang tetap utuh di antara manusia. Yang pertama, jasadnya para nabi dan rasul itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi dan rasul. Jadi jasadnya para nabi dan rasul sampai hari ini berdasarkan hadis ini utuh di dalam kuburnya. Pernah terbukti bagaimana proses penggalian kuburannya Nabi Yusuf di Mesir. Sudah berapa lama, tapi digali masih utuh, dipindahkan. Ya, ini salah satu peristiwa. Kemudian juga beberapa puluh atau berapa ratus tahun kemudian pernah ada peristiwa rencana pencurian jenazah Rasulullah SAW. Namun keburu ketahuan ada dua orang tamu dari luar singgah di Madinah lalu membuat tenda. Dua orang membuat tenda yang jaraknya berdekatan dengan Masjid Nabawi, walaupun tidak persis di masjidnya, di luar dia bikin tenda. Suatu malam khalifah yang menjabat waktu itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah meminta tolong kepada khalifah tersebut. Maka ketika bangun khalifah ini curiga, ada apa? Dalam mimpi saya, mimpi bertemu Rasulullah dalam mimpi yang benar. Maka mengerahkan seluruh petugas untuk melakukan sweeping, dicek semua tempat. Ada apa? Saya mimpi Rasulullah minta tolong.
Maka yang paling mencurigakan adalah adanya tenda yang dekat Masjid Nabawi. Setelah itu petugas yang di lapangan mendatangi tenda tersebut, diperiksa. Awalnya tidak ada yang ganjil, hanya berupa tenda biasa, digeledah, tidak ada apa-apa. Namun setelah itu dibuka karpetnya, ada papan, dibuka, ternyata ada terowongan menuju makam Rasulullah SAW, dan itu sudah dekat, hampir sampai di makamnya Rasulullah, membuat galian, lubang untuk mencuri jasadnya Rasulullah SAW. Jadi entah tujuannya untuk apa, ingin mencuri jenazahnya Rasulullah dan dibawa ke negeri mereka, rencananya begitu. Namun keburu ketahuan, akhirnya gagallah tipu daya mereka. Berdasarkan hadis ini, jasad para nabi dan rasul sampai hari kiamat utuh, tidak dimakan oleh bumi. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu jasadnya para syuhada. Seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah. Ya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Jabir bin Abdillah seorang sahabat, maka beliau punya ayah bernama Abdillah yang gugur pada peristiwa perang Uhud. Pada peristiwa perang Uhud itu ada beberapa jenazah yang digabung, ya, karena memang keterbatasan tenaga dan waktu. Perang Uhud terjadi di waktu duha, ya, kira-kira jam 8. Kemudian baru berakhir selesai di waktu asar. Di mana waktu asar Rasulullah berkeliling dengan para sahabat mencari jenazah-jenazah kaum muslimin. Setelah dikumpulkan ada 70 jenazah. 10% dari pasukan kaum muslimin yang berjumlah 700, yang 70 meninggal. Maka Rasulullah memerintahkan untuk memakamkan mereka, dan untuk mempermudah maka ada yang satu lubang berisi 2 sampai 3 jenazah. Kalau satu persatu waktunya mepet, sudah sore, harus segera dimakamkan, maka digalilah oleh para sahabat, hanya tidak sampai 70 kuburan, ada yang digabung. Maka Jabir bin Abdillah waktu itu merasa kepikiran, bapak saya dikubur dalam satu liang lahat. Maka setelah itu beliau menggali makam ayahnya, sudah dalam kurun waktu yang lama. Itu kurang lebih setelah 6 bulan. 6 bulan kemudian Jabir bin Abdillah menggali makam ayahnya, ingin dipisah. Beliau merasa gak nyaman, jenazah ayah saya digabung di satu lubang dengan syuhada yang lainnya, maka ingin dipisahkan. Maka beliau gali kuburan ayahnya setelah 6 bulan kejadian, setengah tahun. Dan ternyata ketika digali, jenazah para syuhada termasuk jenazah ayahnya masih utuh 100%, kecuali telinganya yang sedikit berkurang. Hanya digerogoti sedikit telinganya, tapi yang lainnya masih utuh, padahal sudah 6 bulan. Ini luar biasa. Dan kejadian seperti ini sesekali Allah tampakkan untuk kita yang hidup agar menjadi pelajaran. Ada memang peristiwa-peristiwa di mana kita menyaksikan adanya jenazah yang masih utuh. Namun para syuhada jenazahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika terjadi penggalian makamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW yang gugur juga di perang Uhud, jenazahnya masih utuh setelah sekian lamanya. Jadi yang pertama, jenazah para nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian para syuhada. Adapun orang biasa seperti kita, ya mudah-mudahan kita juga tidak tahu nantinya kita termasuk seorang yang mati syahid atau tidak. Tapi kalau yang umum, maka Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Inna fil insani 'idhaman la ta'kuluhul ardu abadan, fihi yurakabu yaumal qiyamah." Qalu ayu azmin huwa ya Rasulullah? Qala ajmuz zambi. Rasulullah menyatakan, sesungguhnya pada tubuh manusia ada satu tulang yang tidak dimakan tanah. Pada jasad manusia ada satu tulang yang tidak dimakan tanah. Dan pada saat hari kiamat nanti Allah akan menyusun kembali tubuh manusia dari satu tulang tersebut. Para sahabat bertanya, tulang apakah itu wahai Rasulullah? Tulang apakah itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab,
yaitu tulang yang termasuk bagian belakang, yaitu tulang ekor. Tulang ekornya manusia yang tidak akan hancur dimakan oleh tanah. Ini sebuah keutamaan, atau saya bilang ini sebuah keajaiban, di mana 15 abad yang lalu Rasulullah sudah mengabarkan, dan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara bagian tubuh manusia yang tidak dimakan dan tidak hancur adalah tulang ekor. Dan dari situlah Allah akan menyusun kembali tubuh manusia. Dan di abad modern ini kita mengenal ada yang disebut istilah cloning, walaupun ini akhirnya proyek ini tidak dilanjutkan ya. Hanya berhenti pada binatang. Yaitu film hanya sampai difilmkan dan hanya berlanjut pada binatang. Kita mengenal di dunia keilmuan ada domba yang diberi nama domba Dolly. Pernah dengar Pak? Beberapa kurun waktu yang lalu. Jadi di dunia ini ada 3 Dolly yang terkenal. Yang pertama artis panas yang bernama Dolly Parton. Dolly Parton ini pemain Nun Sewu, pemain film panas atau disebut blue film gitu ya, bernama Dolly Parton. Nah, yang kedua Taman Dolly yang ada di Surabaya, walaupun sudah ditutup sama Bu Risma ya. Nah, yang dua ini Nun Sewu berkaitan dengan seks, tapi yang ketiga namanya Dolly, domba Dolly. Domba yang dibuat praktek untuk cloning, jadi menghasilkan keturunan tanpa adanya hubungan seks. Nah, kalau yang dua berkaitan dengan seks, justru yang ketiga tidak. Jadi diambil dari salah satu bagian tubuh, dari sel, ya walau alam bagaimana prosesnya, dari satu sel saja bisa dibentuk makhluk hidup. Sehingga kalangan ilmuwan pada hari ini tercengang dengan apa yang disabdakan Rasulullah, bahwa bagaimana kalau menurut ilmiah mereka berpikir yang hancur bagaimana bisa dibentuk kembali. Ternyata di era modern ini ada istilah cloning, diambilkan dari sel manapun, dari rambut diambil atau dari kulit diambil satu sel, entah gimana caranya oleh para ilmuwan dibentuk jadi makhluk hidup kembali, melahirkan generasi dari diambil dari sel. Kalau dalam dunia tanaman sudah lama yang disebut kultur jalingan ya. Hanya diambil dari sel-sel saja akhirnya bisa tumbuh jadi tanaman. Dan ini menghemat bibit ya, karena dari satu pohon saja itu sudah jadi jutaan bibit pohon yang disebut kultur jaringan. Maka di dunia hewan pun seperti itu. Dan rencananya akan diterapkan kepada manusia, tapi hanya ya heboh seluruh dunia menggugat atau tidak sepakat kalau adanya cloning. Nanti bingung. Kalau di cloning misalkan Abah Mustaqim di cloning jadi ada 10, jadi 20 ya mirip semua gitu. Misalkan. Maka ini tidak disetujui oleh seluruh negara di dunia ini. Jangan, wah ini kacau dunia ini. Hanya ada sebatas dalam film. Ya. Mungkin ada yang muda ini pernah nonton film Jurassic Park ya. Jadi nemukan nyamuk zaman purba diambil. Di dalam nyamuk itu ada darahnya dinosaurus. Nah, dari darah itu hanya sel-sel saja dibentuk jadi dinosaurus di era modern. Itu film saja. Tapi sebenarnya di dunia apa ya, mungkin ya saya nggak tahu ini bagiannya apa, bukan dokter yang jelas ya, tapi para ilmuwan mengembangkan teknik cloning ini. Dari sel satu saja bisa jadi makhluk hidup. Maka 15 abad yang lalu Rasulullah telah mengabarkan bahwa seluruh bagian tubuh manusia akan hancur kecuali bagian tulang ekornya. Dari situlah Allah, kata Rasulullah, akan menghidupkan kembali manusia. Yang tersisa tulang ekornya mungkin karena saking atosnya. Ya. Makanya diletakkan di belakang, dibuat duduk itu bertahan lama ya Pak ya. Menahan beban yang begitu berat, tulang ekor begitu kuat ya. Meskipun orangnya gemuk sekali, ya bisa menopang tubuhnya. Ya. Ini yang akan menjadi cikal bakal dibangkitkannya manusia dengan tubuh yang utuh. Allah jadikan mereka hidup kembali dari satu bagian tubuh yaitu tulang ekor. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tiupan yang kedua, maka dari sangkakala itu
keluarlah seluruh ruh-ruh yang pernah Allah ciptakan dan kembali ke jasad masing-masing. Setelah jasadnya diutuhkan, setelah hujan, utuh, kemudian ruhnya masuk kembali ke dalam jasad masing-masing. Jadi tiupan yang kedua, ini adalah tiupan untuk menebar ruh-ruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jasadnya masing-masing. Setelah ruh itu kembali ke jasadnya masing-masing, maka semua orang akan bangkit dalam keadaan seperti orang yang kebingungan. Bangkit di samping kuburnya masing-masing, dia berpikir ini kita di mana? Ya, semua orang pada awalnya bingung. Dalam kondisi waktu itu dibangkitkan sendirian, lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menugaskan para malaikat yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar. Dan pada saat itu dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah menyatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Pada saat itu manusia digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar dalam keadaan hufatan, yaitu dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan, terbuka auratnya alias telanjang bulat, dan ghurla dalam keadaan tidak berkhitan, tidak beralas kaki alias nyeker, kemudian dalam keadaan telanjang bulat dan dalam keadaan tidak berkhitan. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau semua orang dibangkitkan kemudian digiring ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang, manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, apakah kita tidak sempat ngelirik sebelahnya, kan telanjang? Apa enggak sungkan ya kita telanjang, banyak orang yang telanjang semuanya? Maka Rasulullah mengatakan, al-amru yauma idzin asyaddu mimman an yandura bainahum. Perkara pada hari itu sangat dahsyat sehingga tidak ada seorang pun yang sempat melirik orang lain pada saat itu. Kalau di dunia walaupun segenting apapun ada orang nggak pakai baju masih sempat ngelirik, Pak. Ya, atau pakaiannya minim ya, seperti kejadian gempa bumi, orang lagi mandi gempa bumi lagi mandi, terpaksa ditutupi anduk, lari keluar. Kira-kira yang luar sempat tak sendiri di sini. Makanya jangan sendiri. Gempa bumi di Palu yang begitu dahsyat, korbannya puluhan ribu. Masih sempat ada orang yang ngopi. Ya, jenengan kali kula kan tahu berita itu juga dari video-video amatir, bagaimana kejadian gempanya, bagaimana likuifaksi, masih sempat nyoting, apalagi sekedar ngelirik sempat, Pak. Tapi di akhirat, di padang mahsyar tidak sempat ngelirik sedikit pun, saking hebatnya, dahsyatnya hari itu. Ini yang harus kita pikirkan setiap saat, ya Allah, saya akan menghadapi hari di mana hari yang sangat genting. Setiap orang lari dari ayah ibunya, dari saudaranya, dari istrinya, dari anak-anaknya, mengurusi dirinya masing-masing. Wa awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihissalam. Dan orang yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu yang lainnya juga diberi pakaian. Jadi jangan dipikir mudo terus, Pak. Enggak ya, ada saatnya di mana manusia hanya diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, hari kiamat terjadi pada hari Jumat dengan tiupan yang pertama seluruh makhluk Allah mati, kemudian tiupan yang kedua seluruh makhluk Allah kembali dihidupkan dan akan digiring ke padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak berkhitan. Barulah saat itu nanti akan ada peristiwa-peristiwa lanjutan, diantaranya peristiwa hisab, bagaimana syafaat Rasulullah SAW, bagaimana catatan amal, kemudian mizan, timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-haud, kemudian as-sirat, dan juga adanya al-qintarah, dan barulah surga atau neraka. Itulah perjalanan panjang yang akan kita lalui, dan sangat mungkin sedikit lagi waktu yang Allah berikan untuk kita untuk menjalani kehidupan yang ada di dunia ini. Tidak lama lagi kita akan masuk ke alam kubur, masa transisi dan awal dari kehidupan akhirat. Maka mari kita selalu mempersiapkan diri
untuk membawa bekal sebanyak-banyaknya untuk melakukan perjalanan panjang, dan mudah-mudahan perjalanan panjang kita yang melelahkan ini berakhir dan endingnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.